Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, waktu subuh itu memiliki banyak rahasia dan keberkahan, banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan ibadah-ibadah di waktu subuh. Ada setidaknya 8 keberkahan dan keistimewaan yang akan kita dapatkan dari ibadah-ibadah subuh tersebut. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid itu merupakan tanda iman. Melaksanakan sholat subuh berjamaah itu adalah cahaya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Buraidah al-Aslami dari Nabi SAW, beliau bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Allah akan memberikan cahaya yang sempurna kepada orang yang suka datang berjamaah ke masjid di saat gelap. Itu adalah salah satu karunia dari Allah. Lalu yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia tidak akan pernah memikirkan masalah karena memang tidak ada masalah. Dirinya terjamin dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Tentu tidak ada di antara kita yang bisa mengerjakan sholat malam dari isya sampai subuh. Kita paling bisa melaksanakan sholat malam selama 1 jam atau setengah jam, kurang lebih sebanyak 2 rakaat atau sampai 8 rakaat dan ditambah sholat sunnah witir. Namun dengan hadirnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, walaupun kita tidak mengerjakan sholat malam sepanjang malam, kita tidur dari isya sampai subuh, lalu menghadiri sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, kita seperti sholat sepanjang malam. Allahu Akbar. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah ia telah sholat malam selama separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah ia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ia seperti mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Maka bersyukurlah dan beruntunglah bagi siapa yang istiqomah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang keempat, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berdain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, mengerjakan 2 rakaat sholat fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik dari dunia beserta isinya. Sholat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu ibadah yang amat dijaga oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang melalaikan sholat sunnah qobliyah subuh ini, padahal pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar itu yang dimaksud adalah setelah azan dan sebelum sholat, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini adalah sunnah, apalagi yang wajib. Dan yang masih sering dilakukan adalah banyak jamaah yang tidak memperhatikan ketika azan. Saat muazin sedang mengumandangkan azan, banyak yang sibuk dengan HP-nya masing-masing, atau sibuk bicara dengan temannya, atau diam tapi tidak mengikuti muazin. Padahal ada sebuah hadis yang menjamin kita akan mendapatkan ampunan dosa, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi, khususnya ketika muazin berkata, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menjawab, wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinna. Dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi tersebut dijelaskan, ghufira lahu dzambuhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika selesai azan, jangan lupa untuk langsung membaca doa setelah azan yang semestinya sudah kita hafal. Sehingga dengan melakukan amalan ini, maka kita terjamin akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa dinamakan sebagai rahasia subuh, karena memang tersembunyi dari banyak orang bahwa pahala di dalamnya sangatlah luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa. Fala ta'lama nafsum ma ukhfiya lahum. Siapapun boleh tahu apa yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan seperti inilah yang sedikit-sedikit memiliki rahasia, tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang tak kalah pentingnya adalah bacalah ayat kursi setiap selesai sholat. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Belum lagi kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu ditutup dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
berapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan yang sederhana, rahasia, sedikit, tapi subhanallah pahalanya sangat luar biasa. Yang keenam, siapa yang bersedekah di waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, salah satu rahasia yang diharapkan bahwa kita semua bisa menjaganya karena sangat luar biasa keutamaannya dan sangat dahsyat balasan yang akan kita dapatkan, dinamakan dengan sedekah subuh. Kenapa demikian? Karena setiap subuh, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Setiap subuh ada malaikat yang turun dan berdoa. Yang pertama berdoa, Allahumma akti mungfikon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua berdoa, Allahumma akti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Bukan hanya doa malaikat, tapi ia juga akan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sedekah subuh sangatlah luar biasa jika dikerjakan dengan rutin, walaupun sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Karena Allah cinta dengan amalan seorang hamba yang istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Disitulah kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Yang ketujuh, bahwasanya para malaikat menyaksikan sholat subuh kita. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 78, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kata masyhuda dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya bacaan sholat subuh kita disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan bacaan sholat subuh kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas pagi, mereka bertemu di sholat subuh. Malaikat yang bertugas malam selesai bertugas dan akan diganti dengan malaikat yang bertugas pagi. Maka malaikat itu hadir semua pada saat sholat subuh. Malaikat pagi yang baru turun ikut sholat subuh. Malaikat malam setelah ikut sholat subuh baru naik dengan membawa laporan. Karena itulah inna Qur'anal fajri kana masyhuda, dan dianjurkan agar imam memanjangkan bacaannya saat sholat subuh. Oleh karena itu kita merasa batin kita lebih nikmat dan sejuk ketika kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Lalu yang kedelapan, akan mendapatkan rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Al-Ghamidi, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Barokah tidak akan didapatkan oleh orang yang malas. Imam Ibnul Qayyim berkata, tidur di waktu subuh akan menghalangi datangnya rezeki, karena waktu itu adalah waktu turunnya rezeki, adanya pembagian rezeki, dan turunnya keberkahan. Itulah beberapa rahasia subuh, keistimewaan ibadah di waktu subuh. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankannya. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.